Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Nurhofifa, NIM 2018132019, mata kuliah praktek akuntansi. Materi yang saya akan jelaskan yaitu jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah operasional, artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian, akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal ini adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik yaitu: yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, beban yang dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Yang kelima, pemakaian atas perlengkapan. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh transaksi jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka. Misalnya, pada 1 Desember 2017 dibayar untuk 1 tahun sebesar 2.400.000, dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu beban sewa di debit 2.400.000, kas di kredit 2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Sewa dibayar di muka di debit 2.200.000, beban sewa di kredit 2.200.000. Kemudian jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Beban sewa di debit 2.200.000, sewa dibayar di muka di kredit 2.200.000. Yang kedua, pendapatan diterima di muka.
Misalnya, pada 1 September 2017 perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnalnya sebagai berikut. Kas didebit 2.400.000, pendapatan sewa dikredit 2.400.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pendapatan sewa didebit 800.000, sewa diterima di muka 800.000 dikredit. Kemudian jurnal pembalik atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Sewa diterima di muka didebit 800.000, pendapatan sewa dikredit 800.000. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat gaji untuk bulan Desember yang perlu dibayar perusahaan dengan rincian dana sebagai berikut. Untuk karyawan bagian penjualan sebesar 1.750.000 dan untuk karyawan bagian kantor sebesar 1.500.000. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4 Januari 2018. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan didebit 1.750.000, beban gaji karyawan kantor didebit 1.500.000, utang gaji dikredit 3.250.000. Pada awal periode 1 Januari 2018 dibuat ayat jurnal pembalik sebagai berikut. Utang gaji didebit 3.250.000, beban gaji bagian penjualan dikredit 1.750.000, beban gaji karyawan kantor dikredit 1.500.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran gaji yaitu sebagai berikut. Beban gaji bagian penjualan didebit 1.750.000, beban gaji karyawan kantor didebit 1.500.000, kas dikredit 3.250.000. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November perusahaan menerima bunga sebesar 600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Piutang bunga didebit 600.000, pendapatan bunga dikredit 600.000. Adapun jurnal pembalik yang dibuat pada 1 Januari 2018 yaitu sebagai berikut. Pendapatan bunga didebit 200.000, piutang bunga dikredit 200.000. Kemudian, adapun ayat jurnal yang dibuat pada saat pembayaran 1 Mei 2018 yaitu sebagai berikut. Kas didebit 600.000, piutang bunga dikredit 600.000. Baiklah, itu saja penjelasan materi tentang jurnal pembalik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.